Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nadia Laras Mega Safitri yang pada pagi hari ini akan mengisi pembelajaran daring untuk kelas 12. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang teks cerita sejarah, baik itu pengertian teks cerita sejarah, struktur teks cerita sejarah, dan kaidah kebahasaan teks cerita sejarah untuk pertemuan pertama. Baik, langsung saja. Mungkin kalian di sini sudah tidak asing lagi jika mendengar teks cerita sejarah. Nah, untuk lebih jelasnya, kita pahami bersama-sama ya. Jadi, apa itu teks cerita sejarah? Jadi, teks cerita sejarah itu sebuah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Nah, untuk memudahkan kalian memahami definisi dari teks cerita sejarah, pada slide selanjutnya akan dijelaskan mengenai garis besar pengertian teks cerita sejarah atau yang biasanya kita sebut dengan poin-poin penting. Yang pertama, urutan peristiwa. Teks cerita sejarah harus berisi urutan waktu. Yang kedua, lampau. Teks cerita sejarah pernah terjadi di masa lampau. Yang ketiga, benar terjadi. Teks cerita sejarah harus berdasarkan fakta. Dan yang terakhir, nilai sejarah. Artinya, teks cerita sejarah harus memiliki nilai sejarah, yakni sebuah teks cerita yang dapat dikatakan berarti atau bermanfaat jika memiliki nilai sejarah. Nah, apa itu nilai sejarah? Yaitu memiliki nilai edukatif atau pendidikan dan dapat memberikan nilai inspirasi sehingga nilai tersebut layak untuk disampaikan. Baik, selanjutnya struktur teks cerita sejarah. Di sini ada 6 poin penting. Yang pertama, pengenalan situasi cerita, exposition atau orientasi. Lalu yang kedua, pengungkapan peristiwa. Lalu yang ketiga, menuju konflik atau rising action. Lalu yang keempat, puncak konflik atau komplikasi. Yang kelima, penyelesaian atau resolusi. Dan yang keenam adalah koda. Baik, penjelasan pertama tentang pengenalan situasi cerita, exposition atau orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Nah, orientasi biasanya terletak di awal paragraf atau paragraf pertama. Lalu yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokoh. Lalu yang ketiga, menuju konflik atau rising action. Nah, dalam struktur ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Selanjutnya, ada puncak konflik atau komplikasi. Bagian ini disebut juga sebagai klimaks. Bagian ini merupakan bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Lalu yang kelima ada penyelesaian atau resolusi.
Nah, sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang nasib-nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa puncak konflik. Dan yang terakhir yaitu koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Hanya saja tidak semua teks cerita sejarah memiliki koda. Nah, mengapa demikian? Karena penulisnya ingin menyelesaikan simpulan akhir atau menyerahkan semuanya kepada pembaca. Lalu selanjutnya, ini adalah salah satu kutipan teks cerita sejarah. Nah, kutipan tersebut merupakan bagian struktur orientasi atau pengenalan situasi cerita, yakni berisi penjelasan tentang latar waktu dan situasi cerita yang pernah terjadi di masa lampau sesuai fakta atau peristiwa yang sudah pernah terjadi. Baik, kita lanjut. Selanjutnya adalah kebahasaan teks cerita sejarah. Nah, yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Nah, pada kaidah kebahasaan teks cerita sejarah, poin pertama bisa dilihat pada buku paket halaman 60. Contoh poin pertama yaitu prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Nah, kata prajurit tersebut memiliki makna atau arti kalimat lampau. Lalu yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau yang biasanya kita sebut sebagai konjungsi kronologis atau temporal. Nah, contoh kata yang menggunakan atau menyatakan urutan waktu yang biasanya digunakan dalam teks cerita sejarah, yaitu sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau yang biasanya kita sebut sebagai kata kerja material. Lalu yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung atau yang biasanya kita sebut sebagai kutipan. Misalnya, kata yang sering digunakan untuk menyatakan kalimat tak langsung, yaitu menurut, menyatakan, mengungkapkan, menuturkan, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau yang biasanya kita sebut dengan kata kerja mental. Nah, kata-kata yang biasa digunakan untuk menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan tokoh ini adalah merasakan, menginginkan, mengharapkan, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Lalu yang terakhir, menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nah, berikut ini adalah contoh analisis kaidah kebahasaan pada kutipan teks cerita sejarah. Pada slide ini disajikan dua gambar atau dua kutipan yang berbeda. Nah, pada gambar pertama yang diberi warna biru, kutipan tersebut termasuk ke dalam kaidah kebahasaan penggunaan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung pada kata menurut. Lalu, pada gambar yang kedua yang diberi warna hijau,
Kutipan tersebut termasuk ke dalam kaidah kebahasaan penggunaan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan, yakni pada kata mempresentasikan. Nah, pada slide ini adalah slide terakhir atau penjelasan terakhir terkait materi teks cerita sejarah. Sampai sini, apakah penjelasan yang telah saya sampaikan benar-benar dipahami? Nah, untuk lebih dapat mudah kalian pahami, kita akan mengadakan pelatihan melalui penugasan. Nah, penugasan pertama yaitu siswa menulis teks cerita sejarah tentang pengalaman pribadi mengenai dampak pandemi COVID-19 atau virus corona dengan memperhatikan kaidah kebahasaan poin ke-6, yaitu menggunakan banyak dialog dengan pembagian siswa laki-laki, cerita diakhiri dengan happy ending, dan siswa perempuan cerita diakhiri dengan sad ending. Lalu untuk penugasan kedua berbentuk uraian 2 soal mengenai struktur teks cerita sejarah seperti yang ada pada slide. Lalu 3 soal mengenai kaidah kebahasaan. Nah, berikut ini adalah lampiran teks cerita sejarah untuk menjawab soal yang sudah ada pada slide sebelumnya. Untuk pengumpulan tugas, silakan dikumpulkan dalam bentuk scan dan diunggah di Classroom paling lambat nanti malam. Nah, jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.